Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Adiza Devi Karisma, ajlisu fi qismi ta'limil lughah al-arabiyyah fi kulliyati tarbiyah wa ta'lim fil Jami'ah Maulana Malik Ibrahim al-Islamiyah al-Hukumiyah Bimalang. Wa al-an sa'asna'u hadha video liinjazi muhimmati nahwu 'anil mubtada wal khabar wa ahkamil mubtada. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian mubtada dan khabar dan mengenai hukum-hukum mubtada. Mubtada adalah isim marfu' yang i'rabnya dirofakkan yang terletak di awal kalimat. Mubtada bisa kita kenal dengan mudah dalam bahasa Indonesia dengan kalimat subjek. Berikut definisi dalam bahasa Arab. Al-mubtada huwa ismun marfu' fi awalil jumlah. Mubtada adalah isim yang dibaca marfu' yang terletak di awal kalimat. Pada umumnya, isim yang menjadi mubtada merupakan isim ma'rifat, kata benda khusus seperti nama, kota, daerah, kata tunjuk, kata ganti, atau isim nakirah, yaitu kata umum, yang didahului dengan huruf alif dan lam, yaitu al. Selanjutnya mengenai contoh mubtada. Muhammadun yang berarti itu dalam termasuk nama, Makkah termasuk tempat kota. Selanjutnya anta, kamu laki-laki, hadihi, ini untuk perempuan, al-bait, rumah. Contoh penerapan dalam kalimatnya yaitu an-nabatu fil ghabati katsirun jiddan. Artinya tumbuhan di hutan sangat banyak. Di sini yang menyandang sebagai mubtada yaitu an-nabat. Selanjutnya contoh ad-dhafadi' hayawanun ya'ishu fil barri wal ma'. Kata merupakan hewan yang hidup di darat dan air. Contoh selanjutnya al-batrulu mauridun tib'iyun ghairu mutajaddid. Minyak tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang menyandang mubtada yaitu tadi yang kata ad-dhafadi' dan batrulu, yaitu minyak tanah. Selanjutnya mengenai khabar. Khabar ialah isim marfu' yang i'rabnya dirofakkan, di mana selalu disandarkan pada mubtada membentuk kalimat sempurna. Istilah khabar ini dalam bahasa Indonesia mirip dengan predikat. Berikut definisi dalam bahasa Arabnya. Al-khabaru ismu marfu'un yukawwinu ma'al mubtada al-jumlatan mufidatan. Khabar adalah isim yang dibaca marfu' yang disandingkan dengan mubtada sehingga menjadi kalimat sempurna. Contoh dari penerapan khabar. An-nabatu fil ghabati katsirun jiddan. Tumbuhan di hutan sangat banyak. Di sini yang menyandang sebagai khabar yaitu katsirun. Ini contohnya sama ya seperti yang mubtada tadi. Lalu ad-dhafadi' hayawanun ya'ishu fil barri wal ma'. Yang menyandang khabar yaitu kalimat hayawanun. Selanjutnya al-batrulu mauridun tib'iyun ghairu mutajaddid. Ini yang menyandang khabar yaitu mauridun tib'in. Selanjutnya mengenai hukum-hukum mubtada. Hukum mubtada ada 5. Yang pertama yaitu mubtada itu wujubu raf'ihi, wajib rafa'. Salah satu i'rab yang masuk pada kalimat isim adalah rafa'.
Mubtada adalah kalimat isim. Dalam kondisi normal, mubtada ini wajib dibaca rofa. Contohnya, Muhammadun qa'imun. Muhammadun adalah orang yang berdiri. Muhammad wajib dibaca rofa karena menjadi mubtada. Tanda rofanya adalah dhammah, disebabkan karena ia adalah isim mufrad. Mubtada termasuk salah satu dari marfu'atul asma. Pengecualian ada 3 kondisi di mana terkadang mubtada tidak dibaca rafa. Yang pertama dijerkan oleh huruf ba zaidah, contohnya Allahu bihasbik. Yang kedua dijerkan oleh min zaidah, contohnya ghairullahi yarzuqukum min khaliq. Yang ketiga dijerkan oleh rubba, yaitu huruf jar yang diserupakan dengan zaidah. Contohnya, ariyah yaumul qiyamah fid dunya rubba kasiyah. Yang kedua, wajib terbuat dari isim ma'rifat atau nakirah mufidah. Wujubu kaunuhu ma'rifah. Yang pertama, secara umum, mubtada itu terbuat dari isim ma'rifat, seperti isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim alam, isim yang dimudhafkan kepada isim isyarah, isim yang ada alif lamnya. Namun terkadang juga mubtada itu berupa isim nakirah. Jika di dalam kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah hanya disebutkan 14 mubtada dari isim nakirah, yang intinya isim nakirah ini harus mufidah. Namun ke-14 itu sudah tercakup dalam materi 24 mubtada isim nakirah. Yang ketiga, hukum mubtada yang ketiga boleh membuang mubtada jika ada dalil yang menunjukkannya. Jawazu hadfuhu indalla alaihi dalil. Dalam ilmu nahwu kadang mubtada juga boleh dibuang. Misalkan pada jawaban pertanyaan, kaifa sa'idun? Jawabannya bisa mujtahidun, yang maksudnya adalah huwa mujtahidun. Mubtada berupa isim dhamir dibuang huwanya. Contohnya di dalam Al-Qur'an, falinafsihi wa man asa'a fa'aliha min amalan shalih. Falinafsihi maksudnya adalah fa'alahu linafsih, namun mubtada'nya yaitu amaluhu dibuang. Contoh lain di Al-Qur'an, anzalnaha suratun, maksudnya adalah hadihi suratun, di mana mubtada'nya yaitu hadihi telah dibuang. Yang keempat, ada wajib membuang mubtada pada 4 kondisi. Wujubu hadfuhu wa dzalika fi arba'ati mawadi'. Terkadang mubtada justru wajib dihilangkan atau hadfu mubtada, yaitu jika yang pertama jawaban dari sumpah atau qasam. Jika mubtada merupakan jawaban atas sumpah, maka dia wajib dibuang. Contohnya, fi dhimmati la af'alanna kadza. Maksudnya adalah ahdun fi dhimmati atau mitsaqun fi dhimmati. Lalu mubtada'nya dibuang. Selanjutnya, saat khabarnya adalah masdar yang menjadi pengganti fi'ilnya. Contohnya, sabarun jamil. Maksudnya adalah sabarun jamil. Lalu karena sabarun adalah masdar fi'ilnya, maka mubtada'nya dibuang. Atau sami'u wa ta'atun. Maksudnya adalah amri sami'un wa ta'atun. Selanjutnya yang ketiga, saat khabarnya berupa pujian dan celaan setelah ni'ma dan bi'sa. Saat khabarnya khusus bil madhi au azami,
ba'da ni'ma wa bi'sa, maka mubtada'nya dibuang. Contohnya, ni'mar rajulu Abu Talibin wa bi'sar rijal rajulu Abu Lahbin. Sebaik-baik orang adalah Abu Talib dan sejelek-jelek orang adalah Abu Lahab. Dua lafaz abun di sana adalah khabar dari mubtada yang dibuang, yaitu dhamir munfasil dari huwa. Asli katanya yaitu ni'mar rajulu huwa Abu Talibin wa bi'sar rajulu huwa Abu Lahbin. Yang terakhir, jika mubtada asalnya adalah na'at lalu menjadi na'at maqtu' untuk menunjukkan pujian, merendahkan atau belas kasihan. Contohnya, Qutbaidun zahirin huwal karim. Lalu berubah Qutbaidun zahiril karim. Jadi huwanya dibuang. Hukum asal mubtada yang terakhir adalah didahulukan atas khabar. In asla fihi ayataqaddam 'alal khabar. Namun terkadang khabar wajib didahulukan dari mubtada yang dinamakan dengan khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Terkadang juga boleh keduanya, mendahulukan mubtada atau mengakhirkan mubtada. Jadi dua-duanya ini boleh. Contohnya, nadhirul madrasah amamal madrasah. Amamal madrasah, nadhirul madrasah. Kepala sekolah ada di depan madrasah. Lalu di depan madrasah ada kepala sekolah. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.